wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rayagura Rahmatillah, NIM 4101419022. Mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Ubaidillah Kamal SPD MH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara dan makna yang terkandung di dalamnya. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, mari kita mulai pembelajaran pada kali ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian nilai dasar Pancasila. Secara kausalitas, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya, esensi nilai-nilai Pancasila bersifat universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Sehingga dapat diterapkan pada lain negara walaupun namanya bukan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, rumusan dan sila-sila itu sendiri menunjukkan adanya sifat-sifat umum, universal, dan abstrak karena merupakan suatu nilai. Yang kedua, inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan. Dan yang ketiga, Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental dan suatu sumber hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, dalam hierarki tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi dan tidak dapat diubah secara hukum, sehingga terletak pada kelangsungan hidup. Sedangkan nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau melekat pada bangsa Indonesia sendiri, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis, nilai-nilai tersebut timbul atas pemikiran dan kristalisasi nilai luhur bangsa. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan etis, estetis, dan nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praktis. Adapun pada video kali ini, saya hanya akan membahas tentang nilai dasar. Jadi, nilai dasar Pancasila merupakan nilai yang bersifat tetap dan tidak boleh berubah dan tidak berubah yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang makna dari sila-sila dalam Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terlihat bahwa dalam sila ini memiliki makna kebebasan beragama bagi bangsa Indonesia di dalamnya. Dalam sila ini, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal ini sejalan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Secara lebih lanjut, makna yang terkandung dalam sila yang pertama antara lain yakin dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua adalah saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga akan terjalin kerukunan hidup. Yang selanjutnya adalah saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa negara dan HAM menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Hak-hak kodrat atau hak asasi manusia harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung kesadaran bermoral dan tingkah laku manusia berdasarkan potensi, akal budi, menurut nilai dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab sebagai perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang beragama, bermoral, dan berbudaya. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kedua antara lain mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena kepada orang lain, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung arti usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara. Terdapat dalam nilai persatuan terdapat perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi di kehidupan bermasyarakat dan bangsa. Namun, perbedaan ini tidak dijadikan untuk berselisih, namun dijadikan sebagai nilai persatuan, sebagai daya tarik untuk bekerja sama sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga adalah mampu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan sikap cinta tanah air dan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia, mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa, serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dilaksanakan melalui badan-badan perwakilan tertentu yang dalam menetapkan suatu keputusan harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat, berdasarkan kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa dan keputusan akal yang sesuai dengan nilai kemanusiaan, serta harus memperhatikan dan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk kebaikan bersama. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang keempat adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengutamakan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan demi kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Dan hasil musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, menjunjung nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta persatuan demi kepentingan bersama. Serta musyawarah untuk mufakat harus dilandasi oleh semangat kekeluargaan,
Dan kita harus percaya kepada wakil-wakil dalam melaksanakan permusyawaratan yang kita percayai. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna bahwa tercapainya suatu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, lahiriah batinnya, di mana setiap warga negara mendapat segala sesuatu yang menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Dalam wujud pelaksanaannya, setiap warga negara harus mengembangkan sikap adil kepada sesama manusia, menjaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kelima adalah 1. Tidak boros, suka bekerja keras, menghormati hak-hak orang lain, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, tidak menggunakan hak milik untuk merugikan orang lain, menghargai orang lain, menghargai hak orang lain, dan sebagainya. Demikianlah penjelasan mengenai Pancasila sebagai nilai dasar dan makna yang terkandung di dalamnya. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.